Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua Umum DPP HKTI Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko SIP mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian agar produk pertanian Indonesia semakin berkembang dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Hal tersebut disampaikan Muldoko usai menghadiri HUT ke-50 HKTI di Hotel Discovery Ancol, Jakarta. Muldoko yang juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini menyebut sektor pertanian memiliki ruang kerja yang luas, bukan semata-mata hanya bertani. Ruang yang luas ini seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk membantu petani dalam memproduksi komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Ruang kerja lain yang dapat dikerjakan oleh generasi muda salah satunya adalah informasi teknologi yang berkaitan dengan pertanian. Zaman sekarang bertani tidak hanya mengandalkan cangkul, namun membutuhkan kehadiran teknologi yang dapat mendukung kinerja petani. Pada kesempatan ini, Muldoko juga menyampaikan pesan kepada insan tani maupun masyarakat untuk tidak selalu mengandalkan beras dalam memenuhi kebutuhan pangan. Masih ada komoditas lain yang fungsi dan kandungan gizinya yang tidak jauh berbeda dengan nasi, salah satunya adalah sorghum. Di HUT ke-50, Muldoko berpesan kepada para anggota HKTI untuk mengevaluasi diri tentang apa yang sudah diberikan kepada petani. Hal ini penting agar dapat menjadi tolak ukur organisasi agar selalu mendampingi petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang pertama bahwa satu petani itu sebuah pekerjaan yang mulia. Banyak dari kita, anak-anak kita hanya tahu nasi di depan table, di depan meja. Tapi dia tidak tahu bagaimana petani berproses menanam padi itu. Ya. Untuk itu saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para petani. Rasa hormat saya mewakili masyarakat Indonesia. Karena dengan pekerjaan Anda lah kami semuanya bisa makan dengan baik. Yang kedua, bahwa petani itu merupakan ladang pekerjaan yang sangat luas. Dan ingat, pertumbuhan angkatan kerja kita 2,5 juta dalam 1 tahunnya, kurang lebih. Maka melalui ladang-ladang pertanian, medan pertanian itulah daya serap untuk angkatan tenaga kerja sangat tinggi. Untuk itu, saya berpesan kepada anak-anak muda Indonesia, ruang bertani sangat luas. Bukan hanya berlumpur-lumpur, tapi ada sektor lain yang pada akhirnya bisa membantu para petani Indonesia bisa bertumbuh. Yaitu bagaimana caranya? Anda memiliki IT yang bisa dikembangkan untuk membantu mereka. Kepada anak-anak muda. Yang ketiga, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk efisien dan mulai memikirkan bahwa kita makan nasi masih terlalu banyak seperti zamannya Jepang 40 tahun yang lalu. Maka mulai sekarang berhematlah dan mulai mengurangi nasi. Agar apa? Agar ada keseimbangan antara produksi, supply, and demand. Itu yang ingin saya sampaikan. Awal kita bersepakat bahwa kita menempatkan HKTI sebagai bridging institution. Kita menempatkan HKTI sebagai organisasi yang bisa menjembatani antara para petani dengan organisasi, antara petani dengan pemerintah, dan seterusnya. Sehingga langkah-langkah kita konkret di lapangan bisa sungguh-sungguh membantu para petani. Dalam sektor apapun, kita akan membantu mereka. Banyak alternatif, ya. Kita memiliki sorghum, kita memiliki sagu, kita memiliki ubi, dan seterusnya. Bahwa terhadap sumber-sumber itu, mari kita gali bersama. Karena ingat, tadi itu, pertumbuhan populasi masyarakat dunia yang semakin meningkat luar biasa tingginya. Pada sisi yang lain, kita memiliki ladang sawah yang selalu berkurang, maka ada gap di situ. Untuk itu harus segera mencari alternatif. Banyak alternatif yang kita miliki. Indonesia sangat kaya untuk itu. Tahun ini perayaan HUT mengusung tema Bersama Petani Indonesia Kuat. Tema itu dipilih agar ada semangat yang tinggi dari anggota HKTI agar tidak putus memberikan perhatian kepada para petani. Acara perayaan HUT dihadiri oleh utusan anggota HKTI yang terdiri dari pengurus, DPP, DPD, DPC, organisasi sayap HKTI, perwakilan pemerintah, dan mitra kerja. Tim Eljon Media melaporkan.